Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 111230290 dari Pluk 11. Di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan peta geomob dan juga penampang di ArcGIS. Nah, yang pertama kita memerlukan sebuah base map. Baik, selanjutnya langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membatasi uh, bentuk lahan. Caranya, kita pergi ke katalog. Di bagian pastikan sudah ada folder yang terkoneksi. Setelah itu, di bagian mana kamu mau menyimpannya. Nah, misalkan saya di peta geomob dan penampang, di klik kanan, new, save file, terus bentuk lahan apa yang kamu mau batasin. Misalkan saya mau intrusi. Polygon, edit, untuk koordinatnya pilih WGS 1984 UTM. Nah, untuk zonanya sendiri itu sesuaikan dengan si base map-nya. Oke. Nah, setelah itu kita ke table of content. Di sini kan udah muncul nih. Dan sebelumnya saya juga sudah membuat beberapa SHP. Terus di bagian intrusi ini kita klik kanan. Kita edit picture, start editing, continue, setelah itu ke create feature, klik intrusi, polygon. Nah, setelah itu kita batasi bagian yang mana yang mau kita buat bentuk lahannya. Misalkan kan intrusi di sini nih. Kita klik sebentar. Kita pilih ini. Kita bisa mulai membatasinya. Bisa ngikutin si garis si konturnya di sini. Nah, terus kita stop editing. Dia akan otomatis tersimpan. Klik yes. Terus kita bisa rubah warnanya. Warna intrusi itu warna apa? Warna merah. Nah, selanjutnya kita bisa batasi yang lain. Misalkan di sini kan ada sungai, berarti dia situ adalah fluvial. Kita bisa batasi dengan melakukan hal yang sama, pergi ke katalog, bagian foldernya kita klik kanan lagi, kita new, kita save file, terus kita bagi sini fluvial. Polygon, edit, pilih WGS 1984, klik OK. Nah, nanti dia akan muncul lagi di bagian table of content fluvial dan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Nah, kalau sudah membatasi semuanya, dia penampakannya akan seperti ini.
setelah semuanya telah kita batasi dan juga kita kasih eh, bentuk lahannya, kita bisa langsung mulai melakukan penyayatan untuk pembuatan penampang. Nah, di sini tuh eh, saya nantinya akan membuat penampang on track. Nah, selanjutnya kita kan membuat penampang. Eh, Sebenarnya ada cara lain, tapi saya akan menggunakan cara seperti berikut ini. Kita klik 3D, pilih option. Di sini pilih eh, mau disimpan di mana, folder mana. Ini, terus penampang, oke. Terus klik oke. Setelah itu kita klik uh, interpolate land. Terus kita arahkan, kita mau bikin penampang di mana. Nah, kita tuh harus tahu penampang itu A. A itu uh, bedanya A sama A aksen. Kalau A itu dia tuh derajatnya itu 0 sampai 180. Sedangkan kalau A aksen itu lebih dari 180. Misalkan eh, di sini kan kamu klik sekali, terus kamu tarik sampai area yang mau kamu eh, potong. Kalau misalkan di sini nih, ya udah klik 2 kali, nanti kan akan muncul garis. Setelah itu kamu klik point klik profile graph. Nanti tuh dia akan keluar si eh, intervalnya lah. Setelah itu tinggal di close aja. Nanti dia tuh di bagian table of content dia akan muncul. Nah, dia nanti tuh akan muncul seperti ini. Nah, di bagian situ uh, kamu di bagian PGE 1 ini. Oh ya, sorry. Ini tuh dia akan muncul di bagian katalog. Nah, kamu kan tadi sudah memilih nih mau nyimpan di file mana. Kan kalau punya saya tadi kan saya di peta geomorph penampang. Dan itu dia akan muncul si VGE. VG berapa nih? VG 1. Nanti sesuaikan aja punya kamu. VG berapa. Setelah itu di bagian uh, tinggal kamu masukkan dari si katalog ini, kamu drag aja ke si petanya. Nanti dia akan muncul di table of content. Setelah itu, di bagian PG1 ini, kamu klik kanan, kamu pilih uh, open attribute table. Di bagian open attribute table, nanti tuh udah akan ada data-data seperti ini. Nah, setelah itu kamu klik ini, pilih uh, add field. Kamu di sini uh, ketik batas. Dan untuk tipenya pilih teks. Dan oke, tinggal kamu klik oke. Nah, nanti tuh dia akan muncul batas di sini. Setelah itu, kamu geserkan dulu, pinggirkan dulu. Setelah itu di bagian PG1 ini di table of content kamu klik kanan, kamu pilih edit feature, start editing. Nah, setelah kamu start editing, kamu klik kunci. Setelah itu kamu arahkan kursornya ke bagian batas-batas dari bentuk lahan itu. Nih, misalkan di sini, batasnya di sini. Nanti di bagian si table ini dia tuh akan ada berwarna biru. Nah, ini nanti kamu tulis aja nih batas apa sih eh, nih sampai selesai. Setelah itu kamu klik table option, pilih export.
Nah, di bagian export ini, terus kamu tentuin lagi nih, eh kamu menyimpan si file ini di mana. Setelah itu tinggal, eh oh ya, untuk bagian tipenya pilih text field. Nah, untuk si namanya ini boleh di rename. Kamu ubah aja sesuaiin. Kalau punya aku ubah jadi A aksen. Nanti tinggal di save. Setelah itu, oke. ah, nah, selanjutnya kita klik insert, pilih data frame, data frame. Nah, di bagian data frame ini kita pergi ke table of content. Ah, sorry. Kita pergi ke katalog dan masukin data yang kita ekspor tadi, yang formatnya txt. Ini kita drag ke dalam data frame. Kok nggak masuk sih? Ais, kok nggak masuk ya? Eh, maaf. Ah, nah, tadi kan setelah di drag dari katalog, itu akan masuk ke dalam table of content. Nah, dia kan udah muncul nih data frame. Nah, di bagian data frame ini kita bisa rename aja, ubah jadi penampang. Terus untuk si ini kita klik kanan, kita display XY data. Terus untuk bagian X-nya itu kita pilih M, Y-nya kita pilih Z. Habis setelah itu kita ubah untuk koordinatnya WGS 1984. Oke, oke, oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita klik kanan. eh ya, ada. Eh, setelah itu kita ke tabel, kita klik kanan, kita pilih data, pilih export. Kita tentuin kita mau nyimpannya di folder yang mana. Terus kita, kok nggak ada ya? C database data, bukan kok. Nah, ini ya. Nah, iya. Ini kan dia tuh sudah masuk titik titik-titiknya nih. Kita dia kan formatnya sebelumnya tuh belum si save file. Kita pastikan save file, terus kita ubah formatnya jadi AA aksen. Terserah lah untuk namanya apa. Setelah itu save file, klik yes. Oke. Ah, God.
lagi. Apa ya? Oh, namanya apa? Magnificent Aura Lightable All Night. Oh, ini di brand bro. Ya, caranya klik kanan, pilih data, export data, klik folder. Nah, di sini bisa ada rename, terus ini pilih save file. Setelah itu save, oke. Karena punya saya sudah di save, dia nggak bisa lagi. Jadi nanti kalian tinggal klik oke. Setelah itu nanti yang bagian si event ini dia tuh hapus aja. Jadi ini nanti di rename aja. Nah, setelah itu uh, tadi kan kita sudah batasin nih di itu tuh tinggal kalian klik uh, properties, contohnya kayak di sini nih, misalnya kalian klik kanan properties, terus bagian label kalian label feature ini kalian centang. Nah, nanti kok nggak muncul. Oh, ini. Hmm, Nah, jadi nantinya apabila kalian sudah memunculkan si batas-batasnya itu, kalian tinggal uh, pergi ke katalog. Bagian yang folder yang kalian mau simpan tadi, kalian tinggal klik ke kanan, new, terus pilih save file, terus kalian uh, apa ya, kasih nama sesuai batas-batas dari bentuk lahan kalian. Jadi kan saya sudah mencontohkan adanya vulkanik, misalkan ada fluvial, tinggal kalian misalnya fluvial, terus terus kalian untuk tipenya kalian pilih polyland, edit, ya, apa ya, uh, F1, hmm, vulkanik misalkan. Nah, dia kan akan muncul di table of content. Nah, table of content ini untuk warnanya kan kalau vulkanik itu merah tadi nih. Untuk karena dia land, kita bisa sesuai nih untuk ketebalannya. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih properties. Nah, maaf, salah. Kita pilih klik kanan, kita pilih edit feature, start editing, terus pergi ke create feature. Nah, di bagian sini nanti kalian cari aja yang kalian
Scratch picture. Setelah kalian batasi, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, langkah terakhir ini kita tinggal membuat di salah satu ketinggian, misalkan di sini. Setelah itu kita tinggal batasin lah si polyline polyline. Sampai seterusnya, tinggal kalian kasih nama. Oh, dan untuk yang terakhir itu kalian kasih grade di bagian penampangnya. Pergi ke properties. Oh ya, untuk data frame-nya ini kalian bisa kunci skalanya dengan cara kalian beli fix scale. Nah, di sini tuh kalian sebenarnya terserah, tapi kalau bisa sesuaikan dengan skala petanya. Karena peta yang saya gunakan ini skalanya 12.500, saya menggunakan 12.000 1 banding 12.500. Kalau setelah uh, udah selesai, tinggal klik OK. Terus untuk yang pemberian grade, kalian tinggal klik grid, pilih new grid. Nah, karena kita di sini tuh menggunakan UTM, kita measure grid. Tinggal klik next. Nah, di sini tuh kalian bisa lah masukin untuk x-aksisnya itu 0. Tapi terserah sih. 5, terus untuk ini label. Next, finish. Nah, baru kalian pergi ke properties. Kalian bisa nyesuaiin nih, mau menggunakan font apa. Kalau saya biasanya menggunakan Times Roman. Terus kalian ke edition text, ke bagian number format. Nah, di sini kita ubah jadi 0 biar si intervalnya itu tuh nolnya nggak ada 0 di belakangnya, 0,000. Nggak oke, apply, oke, tinggal oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembuatan peta geomorfologi dan juga penampangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.